Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Sucikan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus. Biar Roh Kudus bekerja, memimpin kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Sucikan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus. Biar Roh Kudus bekerja, memimpin kami semua. Roh Kudus bekerja, memimpin kami semua. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Allah Bapa yang kami panggil, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena kuasa Roh Kudus menguasai kehidupan sidang jemaat. Pagi hari ini kami siap beribadah kepada Tuhan. Tuhan, jemaat yang masih di perjalanan Engkau hentar, tibakan mereka di tempat ini. Kami sama-sama memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Apa yang utama, Bapa, kami menyerahkan ibadah raya pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai selesai hanya di dalam tangan Tuhan. Bahkan amat terlebih kami undang Allah Roh Kudus ada hadir di tengah-tengah ibadah pagi hari ini, menjamah, memberkati kami semua, pribadi lepas pribadi. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, roh jahat yang mengganggu pekerjaan Tuhan pagi hari ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari ruangan ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pula buat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan, biar kami semua siap menyenangkan hati Tuhan, supaya sebentar kami pulang, kami tidak sia-sia Tuhan, tapi kami membawa hati yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera, melimpah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami serahkan buat jemaat yang sakit Tuhan mau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang dalam ujian, masalah, cobaan besar kecil, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Biar kami semua senantiasa tahu mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Amat terlebih Tuhan mengampuni segala salah dosa kami, apa yang sudah kami lakukan di hari-hari akhir Tuhan.
banyak menyakitkan hati Tuhan, Tuhan mengampuni kami semua. Kami mau belajar senantiasa menyenangkan hati Tuhan lebih dari hari yang sudah kami lewati. Terima kasih banyak Tuhan. Terlebih istimewa pagi hari ini kami diperhadapkan dengan perjamuan kudus, memperingati hari kematian Tuhan. Darah dan daging Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan sidang jemaat pagi hari ini Tuhan. Engkau mau sucikan, kuduskan hati pikiran kami, supaya kami layak menerima darah dan daging Kristus yang kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulaikan ibadah raya pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang terindah dan termulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam sejahtera saudara-saudaraku yang sudah ada dalam rumah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita semua diberi kesempatan untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Indah rencana-Mu Tuhan di
tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapa di surga, seringkali kami tidak melihat Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan selalu menolong kami semua. Kalau kami ada sampai pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau memberikan segala-galanya bagi kami. Kami sehat, semua karena Engkau yang memberi kami sehat Tuhan. Itu kami bersyukur Tuhan, pagi indah Engkau karuniakan bagi kami semua. Kami rindu memuliakan Engkau. Kami rindu dekat dengan-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau
agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau, Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau, Yesus Kau jawabanku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk saudara. Pagi indah Tuhan sudah karuniakan bagi kita semua. Mari kita pakai mulut kita, lidah kita, bibir kita untuk memuji, memuliakan Dia. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia dan berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Singa-singa muda berenang kelaparan. Singa-singa muda berenang kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan satupun yang baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia dan berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Singa muda berenang kelaparan. Singa-singa muda berenang kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan satupun yang baik. Singa muda berenang kelaparan. Singa muda berenang kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan satupun yang baik. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosamu. Kubur kosong membuktikan Dia hidup.
Saya undang saudara bangkit berdiri. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini Tuhan Yesus berkata, siapa yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Amin. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mungkin saudara di saat-saat seperti sekarang banyak sekali masalah, persoalan yang kita hadapi. Tapi Yesus berkata, datanglah kepadaku. Dan Tuhan Yesus yang sama, saat ini Dia ada di tengah-tengah kita juga. Dia sanggup, Dia mendengar permohonan kita semua. Mari saudara, kita satukan hati kami. Kita angkat ini lagi satu pujian saudara. Di dalam kita ada darah Yesus. Saya rindu mengangkat ini pujian-pujian yang begitu lama, yang mulai dari saya kecil, saudara. Darah domba berkuasa sampai sekarang, itu darah tetap berkuasa. Begitu indah kata-katanya, maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Iblis jalan bersinga mencari, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau dilepaskan dan bersih, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Tidak pas kalau kita tidak berdiri. Mari saya undang saudara berdiri. Datanglah pada Yesus.
Datanglah pada Yesus Tuhanmu. Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dengar suaranya sekarang berseru, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita mulai dari depan lagi, saudara. Begitu membangkitkan semangat saya. Dengar di. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Iblis jalan bersinga mencari, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau dilepaskan dan bersih, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Datanglah pada Yesus Kristi, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dengar suaranya sekarang berseru, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Paduan suara maju ke depan. Kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah.
Diberkatilah saudara-saudaraku yang sudah menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Saya mendengar kita hidup dalam akhir zaman. Kita perlu itu roh, kita perlu buah-buah roh untuk menuntun, membimbing kita semua. Puji Tuhan saudara, di hadapan kita roti dan anggur adalah darah dan tubuh Yesus sendiri. Kita bersyukur pagi hari ini kita bersama-sama mendapat kekuatan baru apabila kita melakukan perjamuan ini dengan sungguh-sungguh. Percayalah saudara, Tuhan akan menolong kita semua. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Kau Tuhanku, Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Kau datanglah hari bahagia, telah datanglah Kau lahir dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau menebus dosa. Semuanya Salibkan demi sabar bahagia. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini hari yang berbahagia, hari memperingati hari Pentakosta. Engkau genapkan semuanya. Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kuasa dan sanggup melakukan segala-galanya. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami mau melayani Engkau lewat penyembahan ibadah kami, karena kami tahu di dalam itu semua Engkau menyediakan berkat Allah yang besar sehingga kami dipuaskan dan kami tetap setia taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pada pertengahan ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus akan bekerja, nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Engkau, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara. Ya, Tuhan Yesus baik.
Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. 50 hari yang lalu. Semua kita sudah kerjakan. Satu hal, kita kembali ke belakang. Bangsa Israel 40 tahun ada di padang gurun. Nah, kita Israel rohani yang ada sampai hari detik ini, adakah kita ingat berapa lama Tuhan menjaga kita, memberi makan kepada kita? Beda dengan bangsa Israel. Bangsa Israel hanya diberi mana. Tapi kita diberi tubuh dan darah Yesus yang selalu kita nikmati. Berapa lama saudara menikmati itu? Mari kita renungkan. Saudara, seringkali kita lupa, ya. Kita lengah. Bahkan bukan itu saja. Ya. Kita tidak ingat bagaimana pengorbanan Tuhan untuk kita semua. Kalau saya ingat-ingat, begitu setia Tuhan menjaga hidup saya. Ya. 57 tahun saya menikmati perjamuan Asa yang kudus sampai hari ini, sampai detik ini. Baru sedikit saya bisa berubah di dalam karakter dan pengiringan saya. Pertanyaannya, berapa lama saudara menikmati tubuh dan darah Yesus? Ya, berapa lama saudara menikmati mujizat keberkatan Allah di dalam hidup saudara? Menjadi pertanyaannya. Kita jawab sendiri. Karena kita tahu semua ini terjadi karena belas kasihan Tuhan yang sudah menebus saudara dan saya. Pemimpin pujian sudah mengiringi. Pujian yang terakhir, mau enggak kita melepas dosa? Itu aja. Kalau saudara mau, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena dosa itu tidak membawa kita menikmati tempat yang sudah Tuhan sediakan. Kita tidak rentang dengan dosa, kecil, besar. Tapi pagi hari ini, di hadapan kita, ada tubuh dan darah Yesus yang menjadi dambaan untuk selama-lamanya. Sehingga kita boleh menikmati tempat yang kekal. Itu sebabnya mari kita mau belajar dari Alkitab. Kita tidak belajar dari situasi dan kondisi saat-saat ini. Tapi firman Allah yang kita mau berikan atau baca atau nikmati pada pagi hari ini. Karya Roh Kudus memberi damai sejahtera. Kita buka di dalam Yesaya 48. Saya tidak pakai catatan lagi sebab terlalu bingung. Ayat 16, kita baca perlahan-lahan. Yesaya 48 ayat yang ke-16. 2, 3. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Hari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadilah aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Tuhan, biarlah ayat ini memberikan kepada kami penjelasan supaya kami mengerti dan dapat kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkaryalah pada siang hari ini dan supaya kami semua pulang mendapat berkat. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kalau kita baca ini, ayat ini, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan, kita tidak bisa dengar apa yang Tuhan
mau katakan kepada kita. Karena kita memiliki kurang pendengaran. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi-sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Saudara, pernyataan yang dijelaskan ini, yang diucapkan ini, membuktikan satu bukti keyakinannya bahwa dia, Yesus, ada di mana-mana. Saudara, kalau kita tahu Yesus ada di mana-mana, kenapa kita tidak percaya kepada Dia? Kenapa kita ragu-ragu kepada Dia? Sehingga itu yang menyebabkan ya, kita kurang beribadah kepada Tuhan. Dia sendiri menyatakan, akulah, maaf saya ulangi, dari dulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi-sembunyi. Kata kalimat ini jelas. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ, berarti Yesus selalu ada di mana kita berada. Itu sebabnya firman Allah tertulis di dalam firman Allah, mata Tuhan ada di mana-mana. Kita mau bersembunyi bagaimana, saudara? Karena Yesus sendiri tahu keadaan, situasi. Itu sebabnya dia katakan, terjadi, hal itu terjadi, aku ada di situ, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Dua oknum. Jadi dia tidak pernah jalan sendiri-sendiri. Hari-hari ini kita dituntut oleh firman Allah membuktikan bahwa Dia, Yesus yang kita sembah, hidup. Dan Roh Kudus yang menjadi penolong diberikan kepada kita, ada di setiap saat. Mari saudara, kita belajar meyakinkan diri sendiri untuk mengerti akan firman. Kita tidak usah meyakinkan orang lain. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Semua ada. Tuhan sediakan, tidak pernah kurang satu pun. Itu sebabnya hari ini bersyukurlah. Berapa kali saudara menikmati tubuh dan darah Yesus. Jadi kekuatan itu selama ini kita menikmati itu ada pada kita. Itu sebabnya para hamba-hamba Tuhan mengatakan, kuatkanlah hatimu. Mari saudara, dunia sudah menjelaskan, dunia sudah berkumandang di mana-mana. Waktunya akan sampai. Kita sudah lebih daripada 40 tahun bangsa Israel. Kita Israel rohani. Di sini ada yang 70, 77, 70, bahkan ada yang 95 bulan depan. Saya katakan, jangan khawatir. 100 tahun, aduh jangan. Jangan menentukan Tuhan. Tuhan pelihara orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kita bertanya kepada diri kita sendiri, sampai kapan Tuhan? Karya Roh Kudus berikutnya memeriksa untuk dipelajari, karena di saat seluruh dunia kehilangan damai sejahtera, Roh Kudus menjamin perjalanan hidup kita yang disertai damai sejahtera. Adakah damai sejahtera itu setiap hari saudara miliki? Kalau saya belum. Jujur. Pagi senang, siang kecewa. Sore jengkel. Itu sebabnya kita diizinkan oleh Roh Kudus selalu dekat dengan Dia. Roh Kudus bicara tentang air. Saudara,
air itu dibutuhkan setiap saat. Ada orang yang bilang, enggak, aku enggak senang minum. Ya, silahkan. Tetapi tubuh kita secara jasmani dibutuhkan air setiap saat. Terlebih kehidupan rohani kita. Perlu. Itu sebabnya dikatakan kita ini sudah ada Roh Kudus. Tinggal bagaimana kita mensosialisasikannya. Memang bicara tentang keadaan makin hari makin kurang. Makin hari makin reot. Ya. Sedikit saya masuk. Pagi-pagi kemarin saya telepon dokter. Tanya, kenapa lutut itu kok sering kecekluk? Jawabnya singkat, pakai tongkat. Aduh, saya bilang. Menjaga diri aja sulit, saudara. Apalagi kita menjaga iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan seluruh dunia sudah kehilangan damai sejahtera. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. 50 hari yang lalu. Kita renungkan. Itu sebabnya harus ada damai sejahtera sukacita. Saudara, saya tidak pintar nyanyi ya saudara. Tetapi saya sering bersenandung. Sampai air mata itu jatuh. Berbahagialah saudara yang memiliki talenta musik. Pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada saatnya saudara ingin melakukan talenta saudara. Tidak ada waktu lagi. Bukankah satu penyesalan yang besar? Itu sebabnya pagi hari ini kita mau belajar. Perhatikan firman Allah selalu ada setiap hari. Saya kalau baca firman Allah saudara, kadang kaget. Loh, kok ada ya bahasa selingkuh? Dan sebagainya. Berarti firman ini dari awal benar. Kenapa kita tidak bisa mentaati? Memang sulit, tapi ada penolong, yaitu Roh Kudus. Kalau kita izinkan selalu Roh Kudus ada dalam hidup kita, ada damai sejahtera. Ya. Kalau saya pikir-pikir, aduh, sulit ya. Saya harus bisa menyenangkan cucu, menyenangkan mantu. Bahkan doa dari ibu pendoa syafaat. Membawa jiwa-jiwa yang mempunyai banyak karakter. Gak sanggup saudara, gak sanggup. Tapi saya minta kekuatan dari Roh Kudus yang memberikan kemampuan buat saya. Mari kita perhatikan kisah dari raja-raja di Alkitab. Ada berapa banyak raja menjadi contoh. Kita ikuti kehidupan mereka. Tapi yang saya suka, satu raja sederhana, tetapi dia menjadi contoh. Kita lihat di kisah Raja Saul. Samuel 16 ayat 14 dan 8 sampai 18. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Ya. Perikopnya, Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menikahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini
mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Ya, contohnya tidak terlalu besar. Yang dicari kelebihannya sederhana. Tetapi firman Tuhan menasihatkan kepada Saul. Ya, Saul sudah kehilangan kepercayaan dari Tuhan. Sebagai seorang raja pantasnya dia bangga sukacita, segala-galanya miliknya sendiri. Tetapi sayang, 1000 sayang, kita tidak bisa rentang dengan keadaan kita di masa-masa ini. Sehingga nasihat itu datang. Itu sebabnya orang yang suka memuji Tuhan, wajahnya ini kelihatan ceria. Coba, boleh dicoba. Karena ini bukan satu peraturan untuk umur panjang. Dan kebetulan Bapak Isai ini mempunyai anak-anak dengan ragam sifat dan karakter. Dan dia mempunyai anak yang bungsu. Ya, bungsu, Daud. Itu suka menyanyi, suka memuji Tuhan. Itu sebabnya kita pun hari-hari ini diajak, mari kita memuji Tuhan. Nanti ada yang bilang, jadi mesti di gereja terus. Bukan. Setiap saat pujilah Dia sebagai Bapa Allah yang berkuasa. Itu sebabnya di sini dia katakan ayat 17, berkatalah Saul kepada hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kemari. Saudara, kecapi itu alat lama ya, yang dipetik. Itu sebabnya saudara yang pegang gitar listrik, petiklah dengan baik. Saya tadi kok komando dari sini, nggak denger. Yang denger drum keras, petiklah dengan baik. Bagus. Mari saudara, apa yang baik kita kerjakan, apa yang kurang baik jangan diteruskan. Itu sebabnya kalau orang kehilangan damai sejahtera, pasti hatinya dipenuhi dengan segala sifat yang kurang baik. Saya tidak usah jabarkan ini sifat, karena setiap kali firman Tuhan, kalimat kata ini ada. Mungkin sudah bosan, tapi pagi hari ini kita hilangkan itu, supaya kita memiliki damai sejahtera. Amin. Ya, itu sebabnya dipanggillah Daud. Ya, dia datang dengan polosnya, mungkin ya lucu begitu ya. Dia bawa kecapi, dia mainkan. Sehingga ayat 23 dari Samuel itu tadi saya bacakan ya. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah dan majulah pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin.
Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarkan. Seringkali kita bisa juga menyatakan kalimat kata yang tidak menyenangkan hati orang lain. Tapi kita ingat, itu semua kita harus menyadari. Kita masih manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Tapi kalau Roh Kudus ada, Dia akan memberikan teguran-teguran itu. Begitu juga dengan keadaan kita. Ketika datang kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendapatkan kelegaan. Kata kelegaan, marilah kepadaku, hai engkau yang bertanggungan berat. Saya rasa di sini semua ada. Ya, tidak mungkin semua bebas dari segala-galanya. Walaupun mukanya senyum, walaupun mukanya ceria, hatinya ada sesuatu yang masih dia pikul. Itu sebabnya dikatakan di sini, ya. Kalau dia datang kepada Yesus, ada kelegaan sebab Dia akan memberikan air hidup. Kembali kepada air, dibutuhkan oleh semua orang. Ketika kita minum, kita akan merasakan kehausan kita semuanya hilang. Itu sebabnya di waktu kita saat ini merayakan Pentakosta, mari kita lihat apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita nikmati. Yohanes 4 ayat 5 sampai 14. Tidak seluruh dibaca ya. Nanti ada yang saya pilih. Yohanes pasal 4 ayat 15. Yohanes 4 ayat yang ke-5. Ya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sampai di situ dulu. Saudara, Yesus sendiri haus. Berarti Yesus 100% manusia, juga 100% Allah. Itu sebabnya dia duduk di pinggir perigi. Karena dia tahu pasti ada orang yang datang menimba air. Dan benar. Saudara, kalau saya ambil sedikit penjelasan, kok tahu ya Yesus itu ya? Siapa perempuan ini? Bagaimana latar belakang hidupnya? Datang ke perigi. Tapi Yesus enggak gini, hei kamu gini. Tidak. Hanya Yesus tatap dengan mata kasih kepada dia. Dan benar. Di hari-hari ini Tuhan menatap kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya kalau kita merasa hidup ini dituntun oleh Tuhan, tadi sudah ada kalimat, ada damai sejahtera. Amin. Ya. Kita boleh melihat dunia yang seperti itu. Tetapi kalau damai sejahtera itu ada, kenapa kita harus ikut-ikutan?
Kita ini Israel rohani yang dipelihara dari sebelum jadi manusia sampai usia sudah lanjut. Saya bersyukur jemaat GPDI Bondowoso lanjut usia semuanya. Tapi saya boleh melihat iman, percaya, ibadahnya benar-benar teruji. Itu sebabnya teruskan supaya kita bisa melihat apa yang diderita oleh wanita ini disembuhkan dan saudara dan saya juga disembuhkan. Ya. Kita lihat ini ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, berarti Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum dengan, maaf saya ulang, minta minum kepada seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ada batas. Ini pekerjaan dunia, selalu membatasi. Tapi hari ini lewat perjamuan asa yang kudus, semua dilenyapkan. Dan kita bersama-sama menikmati kekeluargaan yang besar. Kemudian ayat yang ke-13, jawab Yesus, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Yesus langsung memberikan jawaban yang tepat. Sehingga perempuan Samaria ini bisa mengerti. Ya, itu sebabnya kita harus tahu, jawaban yang tepat ada di dalam Yesus saja. Ya memang, ya aku sakit begini, aku sakit begitu. Tuhan tahu, bukan tidak tahu. Itu sebabnya, coba kita buka maju ke depan. Kenapa? Pasal 7 ayat 37. Yohanes 7 ayat yang ke-30. 7. Yang ke-37. Ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Terus? Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Terus? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Saudara, mari. Kalau kita baca firman Tuhan, kita simak. Ya, supaya kita mengerti. Saya pun kadang-kadang gak mengerti. Tapi saya ulang. Namanya orang belajar, saudara. Kecuali dia mempunyai intelektual yang briliantin. Sekarang banyak, saudara, anak-anak yang seperti itu. Mari kita belajar. Ya, menjadi pengertian buat kita. Supaya apa? Supaya kita mendapat bagian, yaitu damai sejahtera tadi. Ya, karena benar, untuk menempatkan tapak kakinya di hati yang dipenuhi dengan sampah, sehingga kita pun kehilangan damai sejahtera. Hati kita ini penuh sampah, saudara. Suka tidak suka, senang tidak senang, itu yang diucapkan. Rasul Paulus katakan, hidupku yang lama seperti sampah. Mari kita jangan ragu-ragu. Tinggalkan itu semuanya. Kalau kita mau menjadi berkat untuk
untuk semua orang, dibersihkan. Ada istilah dari kedokteran, dikolon, dicuci. Ya. Mari kita cuci hidup kita dengan tubuh dan darah Yesus, supaya kita menikmati semuanya yang baik. Tuhan sudah berdatang, kapan lagi kita pakai kesempatan yang seperti ini, sehingga kita pun kehilangan damai sejahtera. Sangat disadari Allah ketika kita berjalan di padang gurun, damai yang penuh dengan ancaman dari auman singa seperti perjalanan bangsa Israel disertai tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Kita buka di Yehezkiel 43. Yehezkiel 43 ayat yang ke-7. Amin. Pernyataan yang baik untuk mengingatkan kita semuanya. Itu sebabnya waktu Tuhan menjaga bangsa Israel berjalan 40 tahun, siang hari diberi tiang awan supaya tidak panas dan mereka berjalan dengan sejuk. Malam hari diberi tiang api supaya tidak kedinginan. Tetapi apa balasan bangsa Israel kepada Tuhan? Tidak berterima kasih sama Tuhan. Sudah diselamatkan, sudah dijaga. Itu sebabnya tidak masuk di tanah perjanjian. Mari kita ingin supaya kita menikmati tempat yang sudah disediakan Tuhan. Bahkan saya suka dengar pujian, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Bisa enggak? Saya berusaha walaupun banyak hal yang harus saya lewati. Sedikit saya keluar. Pada hari Jumat hari Kamis, cucu saya yang di Surabaya telepon, ayo. Saya bilang, mau apa? Kamu sudah besar, sudah dewasa, sudah kerja. Ayolah Oma. Datang itu cuma melihat, lihat dipandang-pandang, selesai. Saya mengerti. Anak cucu kita saja rindu jumpa dengan keluarga. Apatah lagi Tuhan yang memiliki semuanya ini. Dia rindu untuk kita bisa jumpa di tempat yang sudah disediakan. Mari, lewat perjamuan asa yang kudus, kita imani bahwa darah itu menyucikan kehidupan kita. Darah secara dunia sangat dibutuhkan. Operasi kekurangan darah, bingung kesana kemari. Harganya pun tidak murah, saudara. Ya, kenapa darah Yesus yang sudah dicurahkan kita sia-siakan? Mari kita renungkan, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati Roh Kudus yang ada menemani kita pada perjalanan hidup kita,
baik siang baik pun malam. Keluaran 13 ayat 21. Betapa Tuhan itu baik. Amin. Tiap hari Tuhan berjalan di depan kita. Tapi kita tidak merasa bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Oh, karena saya berusaha. Ini karena saya bisa. Tidak. Karena Tuhan berjalan bersama kita pada siang hari, baik juga malam hari. Tapi kita tidak merasakan, oke saja. Kata oke ini saya tidak suka, saudara. Benar. Kok Tuhan disamakan dengan bahasa kalimat yang seperti itu? Kita ada sampai hari detik ini karena kebaikan Tuhan. Coba kalau tidak kebaikan Tuhan, sudah pulang. Mau apa? Kita bisa bayar dokter untuk memperpanjang umur kita? Tidak bisa. Tapi mari kita dekat dengan Tuhan seperti ayat mula-mula. Dekatlah dengan aku karena aku ada di tempat. Itu sebabnya di hari-hari ini mari ya. Kita juga hamba-hamba Tuhan juga waspada, saudara ya. Sedikit saya ungkap, Pendeta Robert Ganda itu enggak darah tinggi, enggak asam urat, enggak macam-macam. Masuk angin. Bayangin, kok bisa bolotnya perot? Hati-hati saudara, jangan sembarangan. Ya, jangan pandang remeh. Ya, hidup kita, nafas kita ada di dalam tangan Tuhan. Sering ada apa? Saya kalau sudah dengar orang ngomong gitu itu. Itu sebabnya hati-hati. Sekarang lidahnya tidak jelas ngomong. Kok bisa masuk angin? Mari saudara ya, kita belajar dari firman Allah sebagai ayat penutup. Kita buka di Efesus 5 ayat 18 yang sering dibacakan, sering diungkapkan ya. Efesus pasal 5. Efesus 5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Bukan minum anggur, bukan saudara. Kalau saudara mengerti, mabuk dengan kesenangan, keinginan dunia, karena itu semua menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, supaya kita bisa menikmati tempat yang sudah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua pelayan-pelayan mimbar, pelayan-pelayan perjamuan untuk bersama melayani dan berdoa lebih dahulu. Mari saudaraku, saya undang saudara bangkit berdiri. Allah Bapa kami yang di surga, kami semua merindukan Engkau Tuhan. Hati kami ingin dekat denganmu selalu Bapa. Hanya dengan itu Tuhan, ada damai sejahtera dalam hati kami semua. Firman-Mu sudah kami dengar Tuhan.
Kami rindu berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Kami rindu dekat dengan-Mu selalu Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami selalu perlu pertolongan daripada-Mu Bapa. Karena itu tuntun langkah kaki kami. Amen. Bimbing kehidupan kami. Amen. Jangan sampai kami jauh daripada-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini di hadapan kami, roti dan anggur adalah darah dan tubuh-Mu sendiri. Agar setiap kali melakukan ini Tuhan, kami mengingat betapa besar pengorbanan-Mu untuk kami Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Bersihkan hati kami Bapa, sehingga kami mempunyai hati yang layak untuk menerima darah dan tubuh-Mu. Karena hanya dengan itu Tuhan ada kekuatan baru selalu dalam hati kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu kemurahan-Mu selalu ada pada kami semua. Pagi hari ini kami jemaat-Mu yang dikasihi Engkau Tuhan. Kami semua tahu Tuhan betapa besar anugerah-Mu untuk kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami ada pada pagi hari ini di dalam ruangan ini, sungguh luar biasa Tuhan. Kasih-Mu yang besar. Kami diperhadapkan dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang menjadi kekuatan bagi tubuh kami secara jasmani terlebih rohani Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, di saat-saat yang seperti ini kami kuat, kami mampu Tuhan tetap melayani Engkau. Sehatkan rohani kami, jasmani kami. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan. Turunlah berkat di atas roti dan anggur ini menjadi kesehatan rohani dan jasmani kami Tuhan. Amin. Supaya setiap hari, setiap saat kami memiliki damai sejahtera sukacita yang dari Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati pelayan-pelayan yang akan melayani semuanya. Itu sebabnya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Kau Tuhanku, Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia.
bahagia, hari bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Kau rela disalibkan demi seluruh manusia. Kau Tuhanku, Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia, hari bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Saya undang saudara bangkit berdiri. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Demi seluruh manusia. Demi seluruh manusia. Sebelum kita mengangkat roti, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita akui bahwa semua ini kita lakukan hanya ingin kita menikmati berkat Allah yang besar. Firman Allah katakan, barang siapa yang mau makan, minum roti ini, dia akan mendapat berkat yang besar. Itu sebabnya kita belajar. Firman Allah meyakinkan kepada kita, apa yang kita derita, apa yang kita tidak bisa lakukan, ada Dia yang bisa melakukan. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang susah dihiburkan, amin. Yang dalam masalah diberikan jalan keluar. Amin. Kita angkat roti kita dan kita berdoa, Tuhan, di tangan semua jemaat ada roti melambangkan tubuh daripada Engkau. Sungguh luar biasa Tuhan. Apa yang kami sedang lakukan ini merupakan satu tanda bahwa Engkau mengasihi kami semuanya. Dan Engkau akan menjawab kepada kami semuanya apa yang kami pinta kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati roti menjadi tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan dengan iman. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kita angkat cawan. Di tangan seluruh jemaat ada darah perjanjian. Darah yang tertumpah hanya untuk menebus dosa hamba-Mu dan jemaat. Mari Tuhan, Engkau berikan sesuatu menjadi jaminan di dalam darah ini. Apa yang kami perlukan Engkau jawab semuanya Tuhan. Bahkan apa yang kami rindukan Engkau berikan kepada kami semua lewat darah-Mu, darah yang suci ini Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan sukacita, damai, sejahtera. Sucikan dan Engkau bersihkan dari tubuh kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari kita di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Namaku Di sana dalam buku kehidupan kekal, darahnya tercurahkan sebelas dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Angkat tangan saudara. Namaku di sanalah, dalam buku kehidupan darahnya tercurah untuk tebus dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Sekali lagi, namaku di sanalah, dalam buku kehidupan kekal. Darahnya tercurah untuk tebus dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Saya tahu namaku di sanalah. Bapa, sebelumnya ampuni hamba-Mu. Ada banyak kekurangan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu, kami sudah menyatu dengan Engkau. Biarlah kekurangan dan kelemahan hamba-Mu ini Engkau ampuni Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mengambil bagian di dalam perjamuan asa yang kudus. Dan kami tahu Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Menjadi doa kami, berkat Allah yang besar melimpah di dalam kehidupan seluruh jemaat. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang susah Engkau sudah hiburkan, yang dalam masalah Engkau berikan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Pekerjaan Tuhan berjalan seperti biasa. Mungkin ada pengumuman. Mari kita berdoa untuk persembahan. Saudara Ari pimpin doa. Ari. Segala puji dan syukur Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk kami datang memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh anugerah-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah-Mu berkuasa menyembuhkan apapun yang kami alami Tuhan. Sakit, penyakit, segala problema Tuhan, kami percaya Tuhan,
kami boleh pulang membawa berkat yang senantiasa sukacita melimpah Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, ialah sucikan tangan hati kami Tuhan. Ialah Tuhan, setiap persembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu berikan yang terbaik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Dia gembala, tak mungkin ku kekurangan. Dia Gembala, tak mungkin ku kekurangan. Dia penjaga dalam kesukaran. Dia di muka saat jalanku gelap. Aman sentosa, dia tidak lelah. Sekalipun jalan di lembah maut, dimanapun ku tak takut. Dia gembala, itu cukuplah sudah. Sebab dia setia, sesata usah. Dia gembala, semakin ku kelimpahan. Dia gembala, semakin ku kelimpahan. Dia penyangga dalam kedukaan. Dia beri suka, dia beri suka. Saat jalanku senyap, nyaman sentosa, dia tidak lenyap. Sekalipun jalan di lembah maut, dimanapun ku tak takut. Dia gembala, itu cukuplah sudah. Sebab dia setia, rasa tahu. Dia dari awal lagi, dia gembala, tak mungkin ku kekurangan. Sandang sudah bangkit berdiri. Dia penjaga dalam kesukaran. Dia di muka saat jalanku gelap. Aman sentosa, dia tidak lelah. Sekalipun jalan di lembah maut, dimanapun ku tak takut. Dia gembala, itu cukuplah sudah. Sebab dia setia, rasa tak usah. Sebab dia setia, sebab dia setia, rasa tak usah. Kita segera akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita semua. Amin. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidup
hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya, karena aku tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan hidupnya karena aku. Di akhir ibadah malam pagi hari ini Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau sudah menyertai ibadah yang ada. Bahkan bukan itu saja Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau sudah memberkati kami lewat perjamuan asa yang kudus. Semua Engkau sudah lakukan dengan sempurna. Namun Tuhan, ampuni kekurangan kelemahan kami, bahkan hamba-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, semua Engkau sudah berkati, baik pemimpin pujian, baik singer, pemain musik yang duduk di multimedia, yang duduk di sound system, pembawa kolektan, pelayan-pelayan Tuhan perjamuan asa yang kudus, mereka sudah melakukan dengan baik Tuhan. Berkati mereka semuanya Tuhan. Terlebih di dalam kehidupan secara jasmani Engkau sehatkan mereka semuanya. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terulur, membawa persembahan, membawa milik-Mu dengan baik. Engkau berkati mereka semuanya Tuhan, lewat pekerjaan yang Engkau percayakan kepada mereka. Semuanya Engkau pakai, seluruh kehidupan mereka melakukan pekerjaan yang Kau percayakan sebagai guru, karyawan, berwira swasta, besar kecil, menjadi aparat, menjadi dokter Tuhan, semua Engkau percayakan jemaat yang ada. Engkau berkati mereka, bahkan Engkau berikan Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka di hari-hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang masih dalam keadaan sakit. Engkau tolong sembuhkan mereka semua Tuhan, supaya mereka dapat beribadah, datang kembali bersama dengan kami semua. Yang mengalami problem Engkau berikan jalan keluar untuk mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, dan sebentar mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Jaga dan pelihara, tibakan di rumah dengan baik, supaya mereka bisa beribadah kembali pada sore nanti Tuhan, supaya mereka menjadi berkat dan diberkati. Amen. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih yang pulang jauh dekat dengan kendaraan apapun, Engkau bungkus mereka dan tibakan di rumah dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, amen, bawalah berkat yang besar, amen, cinta kasih, kasih sayang, bahkan kemurahan Allah, amen, serta anugerah Allah menjadi bahagian kita semua. Bawalah dengan iman mulai saat ini sampai Dia menjemput kita semuanya. Amen.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Tetapi hidup yang sekarang aku